Tema 2, subtema 1, pelajaran PPKN, mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian di rumah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Tetap semangat, kita menjaga kesehatan, tidur yang teratur, makan yang teratur, dan kita tetap selalu berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya dilindungi olehnya. Amin Allahumma amin. Berikut sebelum kita sampaikan materi di pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, semoga dengan bacaan doa kita di awal materi mendapatkan kelancaran untuk kita dan semuanya, dan ilmu kita senantiasa diberi ilmu yang bermanfaat. Adik-adik, anak-anakku sekalian yang ada di rumah, kali ini pelajaran PPKN di hari Senin adalah menggunakan YouTube. Materi yang telah kita sampaikan di minggu-minggu kemarin adalah materi yang ada di tema 1. Sekarang kita akan masuk di tema 2, subtema 1. Adik-adik, anak-anakku sekalian, mohon untuk dibuka bukunya, buku PPKN, pelajaran PPKN, yaitu Bupena jilid 3. Bupena jilid 3A, halaman 109. Pak Farad akan menyampaikannya. Tadi sudah disampaikan di awal materi kita, judulnya yaitu mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang saling memerlukan satu sama lain. Agar kehidupan bersama dapat berlangsung harmonis, setiap manusia harus saling menghargai. Jika ada seseorang yang berbuat baik kepada kita, kita perlu mengucapkan terima kasih. Seperti halnya kita mendapatkan nikmat, kita mendapatkan kesempatan untuk menjalankan kebaikan, maka yang awal kita ucapkan adalah mengatakan terima kasih, yaitu terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa dengan pengucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sama, yaitu dengan mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih merupakan salah satu perbuatan yang sangat terpuji, yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Subtema 1, kita masih di lingkup sila pertama, yaitu rasa syukur kita kepada Allah, termuat di pengamalan sila pertama. Sekarang subtema 1, tema 2, tentang apa yang telah kita perbuat, kemudian apa yang telah orang lain perbuat kepada kita, kita menyampaikan terima kasih. Contoh berikut, halaman 109. Mengucapkan terima kasih dapat membuat hati kita menjadi senang. Dengan berterima kasih artinya kita menghargai dan menghormati orang yang telah berbuat baik kepada kita. Contoh, kalau saudara kita, orang tua kita, atau orang yang dekat dengan kita, ketika kita susah payah, kita pertama tidak mengharapkan untuk diberi ucapan balik terima kasih sebenarnya, tetapi umumnya memang seperti itu. Yang namanya sudah diberi bantuan atau yang lainnya, paling tidak kita menghargai
dengan mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih yang disampaikan meskipun orang yang telah mengucapkan tadi tidak disertai dengan memberikan harta, benda ataupun yang lainnya, cukup dengan ucapan terima kasih, ini sudah bisa menjadikan manusia yang mendengarkan akan lebih tenang, lebih senang. Karena apa? Orang itu tadi salah satu orang yang telah dihargai oleh si pembicara, si penyampai terima kasih tadi. Kita lihat halaman selanjutnya, yaitu halaman 119. Mendoakan orang lain. Tadi terima kasih sudah diterima ya. Sebelum kita ke 119, kalian lihat dulu halaman 116. Okay. 116, 109 sudah. Kemudian 116, kalian lihat halaman 116. Yaitu meminta maaf kepada orang lain. Tadi terima kasih sudah kita sampaikan. Kemudian meminta maaf kepada orang lain. Minta maaf seperti apa? Berikut kita sampaikan. Dalam kegiatan sehari-hari, kita berhubungan dengan orang lain di sekitar kita. Kadang tanpa sengaja kita berbuat salah kepada mereka. Saat berbuat salah, kita sebaiknya langsung meminta maaf. Ini sama ketika cara kita bertemu dengan orang yang telah memberikan bantuan ataupun kesempatan kepada kita, kita juga langsung berbuat terima kasih. Kalau yang bab ini langsung, tetapi ketika kita diberi bantuan. Tetapi dalam hal ini meminta maaf kepada orang lain sangat diperlukan, karena meminta maaf ini kalau kita lihat sebaiknya diucapkan dengan tulus dan ikhlas. Meminta maaf juga diucapkan dengan sungguh-sungguh dan niat baik untuk tidak akan mengulangi lagi. Meminta maaf merupakan salah satu perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Meminta maaf, entah itu ada unsur kesengajaan atau tidak, manusia adalah tempatnya khilaf. Maka kita juga sering mengalami ataupun melakukan hal seperti itu meskipun kita tidak menyengaja. Alangkah baiknya bagaimana? Yaitu kita menyampaikan permohonan maaf kepada orang lain. Kemudian adik-adik dilihat tadi sudah bisa diterima ya, antara terima kasih kemudian minta maaf. Itu juga sebaiknya disampaikan dengan langsung tanpa menunggu besoknya dan besoknya. Kemudian halaman 122, bukunya dibuka dulu, halaman 122. Menceritakan pengalaman berbuat baik kepada orang lain. Ada banyak perbuatan baik yang dapat kita lakukan untuk orang lain. Contoh, berterima kasih saat mendapatkan hadiah atau mendapatkan pertolongan, meminta maaf saat melakukan kesalahan atau ketidaksengajaan, dan menolong orang lain yang mendapat musibah atau kesulitan. Berbuat baik harus kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Sila kedua Pancasila menjadi pedoman bagi kita untuk selalu bersikap baik kepada sesama manusia. Berbuat baik kepada orang lain bisa jadi kita tidak ada paksaan, ada yang paksaan. Contoh yang tidak paksaan, karena dia sering berbuat baik, maka secara tidak langsung ketika ada orang membuat atau melakukan pekerjaan yang kurang mampu, dia langsung berbuat baik untuk menolong pada orang tersebut. Seperti gerakan refleks
tanpa disadari. Kenapa gerakan refleks ataupun tanpa disadari dengan tanpa paksaan langsung dikerjakan? Karena orang tersebut, anak tersebut sudah terbiasa melakukan perbuatan yang baik. Sebaliknya, bagi kita, bagi semuanya saja, kalau terbiasa berbuat yang tidak baik, itu nanti ketika berhadapan dengan orang lain, tanpa disengaja, tanpa diukur, tanpa dipikir-pikir, kadang-kadang refleks perbuatan yang tidak baik juga akan muncul. Maka dari itu, kita sebagai manusia sesuai pengamalan sila kedua berkemanusiaan, yaitu berusaha untuk menjalankan sebaik mungkin agar di kemudian hari setiap saat ketika ada orang membutuhkan, ketika ada orang yang berkomunikasi kepada kita, kita juga mempunyai gerak refleks, yaitu gerak yang lebih positif. Bisa diterima ya? Kemudian kita lanjutkan, yaitu halaman 126. 126 adalah tugas untuk mengerjakan soal di rumah. Nggih. Soalnya halaman 126, adik-adik, anak-anak sekalian di rumah mengerjakan cukup jawaban saja. Di mana, Pak? Di buku tulis. Nanti tanggalnya ditulis, namanya, nomornya, dan pelajarannya. Adik-adik ditulis di buku tugas. Kemudian setelah selesai, kalian foto dan kirimkan ke nomor WA di bawah ini. Ada apa tidak? Enggak ada ya. 0821 4122 1042. Nanti disampaikan di WA grup di KBM, gitu nggih. Mungkin dari Pak Farid kita cukup sekian di pelajaran hari ini, hari Senin. Semoga kita senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berbuat baik di mana saja, setiap saat dan kapan saja. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.